keadaan orang-orang yang mulia, orang-orang yang soleh, yang memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah. Nah, membaca sejarah mereka atau kisah-kisah mereka, bagaimana mereka memiliki rasa takut ini sebetulnya bisa menyadarkan kita. Mereka ini yang punya ibadah luar biasa, yang taatnya sama Allah luar biasa, masih takut sama Allah dengan ketakutan yang luar biasa. Justru semakin soleh seseorang itu, maka semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai dalam Al-Quran kan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kriterianya seorang ulama. Alladzina yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Jadi punya rasa takut yang luar biasa, gak mau melanggar perintahnya Allah, menjauhin larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ketika datang waktu sholat wudu wajahnya pucat, pucatnya mungkin bahkan melebihi daripada orang-orang yang sedang sakit. Ketika ditanya, kenapa engkau ini selalu pucat ketika mendengar azan, ketika berwudu, maka dijawab oleh beliau apa? Apakah engkau tahu saya ini akan menghadap ke siapa? Setiap orang yang punya salah itu kalau menghadap kepada seorang hakim itu pasti takut kepucatan. Wajahnya pucat, merasa takut karena hendak berdiri di hadapan sang hakim, diadili atas perbuatan salahnya. Dan saat ini saya akan berdiri berhadapan, bermuajahah dengan yang maha agung yang menciptakan saya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia itu nggak pernah luput daripada perbuatan salah. Jadi rasa takut datang karena apa? Hendak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya merasa takut yang luar biasa sampai wajahnya itu pucat bagaikan buah semangka yang belum matang. Nah, kalau mau sholat saja ketakutan yang bersemayam di hatinya seperti itu, maka ketika sholat dia pasti bisa melakukan dalam keadaan khusyuk. Karena sebelum sholat saja sudah terkontrol dirinya, sudah memiliki rasa takut yang luar biasa. Sebaliknya orang-orang yang gak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu Al-Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan kepada kita, orang yang di luar sholatnya selalu dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam sholatnya dipastikan dia dalam keadaan takut kepada Allah. Yang takut kepada Allah bisa sholat dalam keadaan khusyuk. Ketika beliau ditanya caranya sholat khusyuk ini bagaimana, maka beliau jelaskan takut kepada Allah di luar sholat itu menjadikan orang sholatnya khusyuk. Kalau di luar sholat selalu dalam keadaan sadar dia diawasi oleh Allah, merasa takut dengan Allah, dia jaga dirinya untuk tidak bermaksiat, dia jaga dirinya untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sholatnya insya Allah dalam keadaan khusyuk. Sehingga dikatakan oleh Bakar bin Abdullah Al-Muzni, man ata al-khati'ah wa huwa yadhak dakhalan nar wa huwa yabki. Barang siapa yang berbuat salah kemudian dia tertawa, bukannya merasa takut tapi malah tertawa daripada perbuatan dosa atau perbuatan salah yang dia lakukan, kelak dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan menangis. Berbuat maksiat bukannya takut tapi malah sombong, tertawa, bukannya ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau perbuatannya dilarang tapi dia malah tertawa. Nah, ini orang-orang yang seperti ini bahaya. Sikapnya seperti itu bisa mendatangkan siksa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya kepada diri kita saja yang kita takutin, jangan sampai berbuat maksiat, tapi kepada keluarga kita pun sama, kepada orang-orang yang kita sayangi sama. Kalau ada keluarga kita yang berbuat maksiat, kita harus merasa takut, jangan sampai keluarga kita nanti mendapatkan siksa daripada Allah. Kita juga harus merasa takut, jangan sampai anak-anak kita itu terjerumus ke dalam siksanya Allah Ta'ala. Terkadang ada orang tua merasa takut kalau anaknya naik sepeda motor sendiri. Saya takut nanti kalau kecelakaan di jalan, tapi nggak pernah takut kalau anaknya itu berbuat buruk yang nanti mendatangkan siksa dari Allah lebih pedih daripada apa yang kau takutkan ketika anakmu naik sepeda motor. Kenapa anakmu naik sepeda motor kau takut? Saya takut kecelakaan. Kalau anakmu berbuat maksiat, ada yang lebih menyakitkan daripada kecelakaan. Karena ketika orang disiksa, kalau di akhirnya Allah, penyiksaan itu nggak bisa bikin dia mati. Kalau di dunia ada orang merasa kesakitan, bisa meninggal dunia, dan itu kita takutin.
Tapi ada siksaan yang ketika orang itu disiksa sama Allah Subhanahu wa taala, dia nggak mati ketika disiksa di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi harus imbang. Sebagaimana kita khawatir keluarga kita, anak-anak kita merasa takut kalau mereka itu tertimpa musibah atau celaka dan lain sebagainya, kita juga harus merasa takut kalau mereka mendapatkan siksa daripada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan. Jadi jangan kita diamkan, tapi kita ingatkan, kita keluarkan mereka daripada perbuatan-perbuatan buruk yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi beliau menjelaskan kepada kita, kematian itu sunnatullah. Siapapun pasti akan mati. Ada kehidupan, ada kematian. Jadi kematian itu bukan musibah. Kita ditinggal mati orang yang kita cintai, bukan musibah, karena itu sunnatullah, pasti terjadi. Mau orang itu kau cintai, tidak kau cintai, adanya perjumpaan pasti ada perpisahan. Mau itu keluargamu, mau itu sahabatmu, mau itu ayahnya siapapun di muka bumi ini, atau ibunya siapapun di muka bumi ini, pasti akan meninggal. Dan adanya musibah di alam semesta ini, mau bencana, mau itu banjir, maka itu musibah-musibah yang dijelaskan oleh beliau itu bukan musibah yang besar. Tapi musibah yang besar adalah matinya hatimu dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan engkau masih hidup di muka bumi ini. Engkau hidup tapi nggak punya rasa takut kepada Allah. Rasa takutmu kepada Allah itu sudah mati. Ini musibah besar. Karena ketika engkau tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau akan melanggar perintahnya. Engkau tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau akan melanggar perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang butuh kita tanamkan dalam diri kita, rasa takut, rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena orang kalau sudah hatinya penuh dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta tadi juga akan menjadikan dia takut. Cinta tadi akan menjadikan dirinya mencintai apapun yang diperintahkan untuk mencintai, dan membenci apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibenci. Ketika orang cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka rasa takut yang ada dalam dirinya apa? Ketika cintanya nggak diterima. Jadi orang kalau jatuh cinta yang ditakutin apa? Cintanya bertepuk sebelah tangan, atau cintanya nggak diterima sama kekasihnya yang dicintai, atau cintanya ditolak. Nah, rasa takut tadi justru akan menjadikan dia semakin tergerak hatinya untuk lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang diajarkan sama para ulama kita, penuhin hati kita dengan mahabbah kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya, kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang diharamkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi tadi, musibah yang besar adalah ketika hatimu mati. Jadi kalau kita nyadari kita ini selama ini nggak punya rasa takut sama Allah, kalau maksiat nggak nyesel, kalau maksiat nggak takut sama Allah, nggak peduli, nah ini bahaya. Berarti kita punya penyakit yang harus segera diobatin, dan itu musibah yang besar. Nah, karena apa? Karena kita nggak punya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ini musibah. Nah, bagaimana cara kita bisa mengetahui itu? Ya kalau kita nggak hadir ke majelis-majelis seperti ini, kita nggak tahu keadaan hati kita seperti apa. Apakah kita tergolong orang yang takut atau orang yang nggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat-sifat seperti ini sifat-sifat yang mulia. Dan dijelaskan oleh para ulama apa, orang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada apapun yang dia takutin. Jadi takutnya sama Allah nomor satu. Maka seluruh makhluknya Allah akan dibikin takut kepada dirinya. Sebaliknya, orang yang tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala, dirinya malah dibikin takut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segala sesuatu. Jadi jangan sampai kita tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata, al-khawfu yamna'uni min akli ta'am wasyarab fama ashtahi. Kata beliau apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini sampai menjadikanku tidak punya nafsu makan dan minum. Orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan sibuk memperbaiki dirinya, sibuk memperbaiki kesalahannya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai terkadang nafsu makan minum ini nggak ada. Karena apa? Takut. Sama kayak kita kalau takut kepada sesuatu,
Kita habis berbuat salah, kita takut. Maka mau dikasih makanan enaknya kayak apa kan kita nggak nafsu. Kenapa nggak nafsu? Karena ada rasa takut di dalam hati. Nah, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal menjelaskan, saya ini rasa takut saya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terkadang rasa takut ini menjadikan aku nih nggak nafsu makan dan minum. Karena apa? Sibuk dengan memperbaiki dirinya. Bukan berarti kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, tidak. Tapi ini kita ditunjukkan ahwalus shalihin, keadaan orang-orang yang soleh, yang mereka memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mengisi hatinya dengan mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Karena kalau nggak ada mahabbah di hatinya, jadi nggak mungkin punya rasa takut. Dari mana rasa takut itu datang? Karena hati mereka terpenuhi dengan mahabbah. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menjelaskan kepada kita apa? Manusia itu diberi sama Allah Subhanahu wa taala dua hal. Yang pertama diberi apa? Aglan, yang kedua diberi galban. Manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberi akal dan hati. Diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya apa? Agar bisa memikirkan sesuatu yang menjadikan dirinya tambah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa beriman dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diimani. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberi hati. Tujuannya apa? Agar hatinya tadi dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apakah cukup manusia itu hanya beriman? Beliau jelaskan nggak cukup. Selain beriman, ia harus memenuhi hatinya dengan mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Karena yang menggerakkan dirinya untuk melaksanakan apapun yang diimani, yang menggerakkan dirinya untuk taat kepada yang diimani, yaitu Allah Subhanahu wa taala, adalah mahabbah. Karena hati ini punya kerja. Kerjanya hati apa? Mendorong orang yang punya rasa cinta kepada yang dicintai tadi untuk mengerjakan sesuatu yang disukai dan menjauhi sesuatu yang dia tidak suka, yang tidak disukai oleh kekasihnya. Orang yang cinta kepada Allah, cinta itu akan menggiring dirinya untuk apa? Mengerjakan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah. Orang yang cinta dengan Rasulullah akan tergerak hatinya, digerakkan hatinya untuk apa? Untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan untuk membenci apa yang dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kerjanya hati. Ketika hati sudah cinta, akan digiring ini orang yang punya rasa cinta untuk mencintai apapun yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan membenci apapun sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Akan mencintai apapun yang diwajibkan untuk dicintai, dan akan membenci apapun yang diwajibkan baginya untuk dibenci. Iman saja nggak cukup. Iman ini kan artinya percaya. Iman ini kan artinya meyakini sesuatu. Berapa banyak orang Islam yang yakin kalau ninggalin sholat itu dosa. Dia tahu kalau ninggalin sholat itu dosa. Dia tahu kalau dia ninggalkan sholat itu akan mendatangkan bencana dari Allah. Dia yakin dan dia tahu kalau meninggalkan sholat akan mendatangkan hukuman Allah. Apakah keyakinannya itu menjadikan dia sholat? Enggak juga. Banyak orang yang tahu kalau ninggalin sholat itu dosa, yakin akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap gak sholat. Tapi kalau orang tersebut tadi bukan hanya sekedar beriman, namun hatinya diisi oleh mahabbah yang jadikan dia melaksanakan sholat, akan mengerjakan perintahnya Allah, jauhin larangannya Allah. Jadi kedua hal ini dibutuhkan. Selain beriman, juga mengisi hati dengan mahabbah kepada Allah dan Rasulnya, supaya apa? Bisa ngerjakan apa yang diperintahkan, jauhin yang dilarangin. Contoh, ada orang kena penyakit diabetes lah, atau darah tinggi. Dia tahu makanan ini kalau saya makan menjadikan saya bahaya, saya bisa mati gara-gara makanan ini. Matinya tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi penyebabnya ini bisa jadi salah satu penyebabnya untuk dia wafat, meninggal dunia. Ini makanan ini nggak baik, kalau saya makan bisa jadikan penyakit saya tambah parah, kesembuhan saya semakin lama. Oh, makanan ini bikin saya begini-begini. Dia tahu, ada ilmu yang pernah dia dengar menjadikan dia beriman kepada riset tadi ya, hasil daripada ilmu. Makanan ini bikin gini, engkau punya penyakit ini nggak boleh makanan ini, karena makanan ini kalau kau makan bisa jadikan kau tambah parah. Nah, dia beriman dengan apa yang dijelaskan oleh dokter lah. Tapi apakah itu jadikan dia ninggalkan? Ya enggak. Terkadang ada orang punya penyakit diabetes,
parah diabetesnya, masih minum gula pasir, dia masih makan nasinya banyak, padahal tahu dia kalau itu semuanya madarat bagi dirinya. Karena tahu saja nggak cukup, yakin saja, iman saja nggak cukup. Tapi kalau sudah ada mahabbah di hatinya, dia sadar kesehatan itu mahal, dia sayang dengan tubuhnya, dia kepingin jadi orang yang sehat. Sudah ada mahabbah, dia tinggalkan. Begitu juga dengan kita, diberi akal sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberi hati sama Allah Subhanahu wa taala, karena hati ini nggak bisa dicampurkan antara mahabbah kepada Allah dan Rasulnya dengan hubbud dunia, dengan hubbus syahwat, nggak bisa. Ima dipenuhi dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya yang menjadikan dirinya itu mencintai sesuatu yang diwajibkan untuk dicintai dan membenci sesuatu yang diwajibkan untuk dibenci, atau sebaliknya, kalau hatinya nggak dipenuhi dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, akan diisi dengan cinta kepada syahwat, cinta kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada perbuatan maksiat, cinta kepada dunia. Oleh karena itu kadang ada orang seperti orang-orang yang bermaksiat, karena mahabbahnya kepada maksiat, mahabbahnya kepada dunia. Pencuri itu sadar, kalau saya mencuri kepegang saya bisa mati, digebukin sama orang. Pencuri itu sadar, kalau saya nyuri ini ketahuan KPK saya akan dipenjara sekian puluh tahun. Dia sadar. Kenapa tetap dilakukan? Karena dalam hatinya ada mahabbah kepada dunia tadi, mahabbah kepada harta yang menjadikan dia itu tidak mikirkan resikonya, mau dipenjara, mau kepegang, digebukin masa sampai mati, saya tetap harus mencuri. Karena apa? Hatinya tadi dipenuhi dengan mahabbah kepada dunia. Mahabbahnya tadi yang gerakkan dirinya untuk melakukan perbuatan maksiat, padahal dia tahu resikonya. Kalau kepegang penjara lama, kalau kepegang bisa dikeroyok masa mati, tapi mahabbah yang gerakkan. Nah, bagaimana kalau orang yang mahabbahnya kepada Allah dan Rasulnya akan digerakkan untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat-sifat mulia seperti itu dibutuhkan. Saya nggak perlu takut sama Allah, ibadah sama Allah, kenapa kok takut? Nah, kalau hatimu kosong dari rasa takut, ya nggak sempurna. Tapi sifat-sifat tadi yang bersemayam di hati manusia, takut kepada Allah. Kau kenapa tidak berbuat seperti ini? Takut kepada Allah. Takut tadi akan takut, ini sifatnya kekasih, seorang kekasih. Seorang kekasih itu yang paling ditakutin apa? Kalau cintanya nggak diterima sama kekasihnya, takut kehilangan kekasihnya. Bayangkan orang yang jaga dirinya takut kehilangan Allah. Lah, Allah apa bisa hilang? Allah nggak hilang, tapi dirimu hilang bisa. Kau kehilangan Allah, maksudnya engkau tidak lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang kekasih dia takut kehilangan kekasihnya, maka berpegang teguh kepada sesuatu yang diperintahkan dan apa yang dilarang dijauhkan. Supaya apa? Supaya dia tidak kehilangan kekasihnya. Nah, itu manfaatnya kita punya sifat-sifat mulia, agar menjadikan diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.